Bapak-bapak dan ibu kerja di Pertamina. Ada yang gajinya 100, ada yang mungkin gajinya 150, ada yang gajinya 2 juta, ada yang gajinya 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, 30 juta. Besar memang kalau ngelihat angkanya di akhir bulan. Tapi coba kalau kita teliti, itu kan angka di akhir bulan. Bayaran selama 30 hari. Tapi kira-kira kalau di breakdown dari angka 100 juta dibagi per menit, per menitnya kita dapat berapa? Mungkin nggak sampai 10.000 kali. Per menitnya kita tidak sampai 10.000, tidak sampai 100.000 mungkin. Kalau dibagi 100 juta per menitnya. Masya Allah itu. Itu kalau kerja untuk manusia. Kalau kerja untuk Allah, luar biasa. Kerja sama Allah itu sedemikian dahsyatnya. 3 menit digaji sampai jutaan triliun. Dan itu everyday kalau kita melaksanakan sholat fajar. Dan ketika saya menerangkan sholat sunnah fajar dengan jutaan triliun yang kita dapatkan per menitnya, gaji dari Allah, modal dari Allah, ditambah lagi ketika kita bertransaksi kepada Allah di bulan Dzulhijjah, itu lebih gede lagi. Kalau sholat sunnah fajar aja sudah sedemikian besarnya pahala yang kita peroleh, bagaimana dengan orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini merupakan perniagaan yang sejatinya tidak boleh bagi kita perniagaan ini kemudian kita lewatkan. Ini perniagaan yang tidak boleh dilewatkan. Ini perniagaan yang betul-betul harus mendapatkan perhatian, mendapatkan sebuah konsentrasi dari kita bahwasanya inilah bentuk perdagangan terbaik yang kita bisa lakukan selain pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka perniagaan yang terbaik yang kita lakukan itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Sekali lagi ya, ini saya ulang-ulang supaya kita selalu ingat. Karena saya paling senang penjelasan dan penjabaran ini. Kalau engkau sholat sunnah fajar saja, 2 rakaat saja, dinilai oleh Allah setiap menitnya dengan kuadriliun atau ratusan juta triliun 1 menit. Apalagi ketika kita bertransaksi kepada Allah pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sesungguhnya kita harus paham, karena sesungguhnya tidak ada perniagaan yang paling dicintai oleh Allah pada terbitnya matahari pada waktu, kecuali pada waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini yang harus menjadi sebuah perhatian besar dari kita. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, hatta sampai orang yang berjihad sekalipun tidak mampu mengalahkan trending topik amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi trending topik itu pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu sesuatu yang mega dahsyat. Bukan dahsyat, mega dahsyat. Yang harus kemudian kita mengerti dan harus kita pahami. Makanya ketika kita mengetahui ini, pertimbangan kita kemudian adalah apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apa yang kita harus kerjakan? Ketika kita pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun mungkin kita sering mendengar, saya mengucapkan kembali supaya ini mengingatkan kita apa yang sejatinya harus kita kerjakan. Ketika kita berada pada prime time-nya ketaatan kita dan pada investasi yang paling menggiurkan yang ada pada bulan Dzulhijjah. Maka para ulama lalu memberikan beberapa rule, beberapa petunjuk dan beberapa arahan dari apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita sudah menuju kepada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dimulai pada hari ini. Sebagian dari teman-teman kita memulai hari yang kemarin. Dan saya memilih hari ini bersama dengan mayoritas masyarakat muslim dan bersama dengan pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Maka yang pertama, perbanyaklah kita untuk bertakbir. Perbanyaklah kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sunnah yang kita harus maksimalkan ketika kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu bertakbir.
Dan takbir itu ada dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah sebuah takbir yang dilakukan tanpa terikat kepada waktu dan kondisi. Ini disebut dengan takbir mutlak. Yang disebut dengan takbir mutlak, takbir yang dilakukan tanpa tanpa terikat kepada waktu dan kondisi. Takbir mutlak ini adalah takbir yang dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sampai kita melaksanakan sholat Idul Adha. Itu namanya takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbir mutlak. Kita lakukan ketika kita di rumah, ketika kita di mobil, ketika kita di jalan. Maka kita memperbanyak takbir seiring dengan kita menghadirkan makna ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Berarti kita harus ingat, semua selain Allah itu kecil dan tidak bermakna dibandingkan dengan kita ketika mengetahui bahwasanya kita bergantung dan berharap serta bersandar kepada Allah semata. Ya. Maka itu disebut dengan takbir mutlak. Itu takbir mutlak. Ada yang kedua yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang kita lakukan ketika terikat dengan waktu. Yaitu ketika pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah takbirnya muqayyad, yaitu menunggu sholat dulu. Jadi kita setiap habis sholat kita kemudian takbir pada tanggal 10 dan ditambah 3 hari tasyrik. Selesai pada hari yang ketiga, pada tanggal 13 Dzulhijjah ketika sholat asar itu yang paling terakhir. Itu namanya takbir muqayyad. Makanya itu berdasarkan kepada kebiasaan para ulama. Ketika para ulama itu menyampaikan, ketika para ulama itu memberikan contoh bahwasanya Ibnu Umar, Abu Hurairah itu dakhala suq wa yukabbirani fis suq. Bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar mereka itu masuk pasar dan kebiasaan mereka ketika 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kebiasaan mereka ketika masuk pasar itu mereka bertakbir. Dengan takbir secara mutlak. Ada takbir muqayyad yang kita akan lakukan, yang kita akan kerjakan nanti. Yaitu ketika pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama, amalan paling utama. Makanya penting ya, kita habis ini kita kumpulkan keluarga kita sampaikan dalam bentuk halaqah ilmu supaya anak-anak kita juga paham. Ini bulan untuk mengagungkan syiar kalimat Allah. Ya, kita agungkan ini untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah sebuah kaum yang betul-betul mengagungkan nama Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak kita terputus referensi mereka dari sebuah kultur yang ada di dalam agama mereka. Ini merupakan kultur sunnah yang tidak boleh hilang dengan kita bertakbir. Dan kita memperbanyak takbir itu ketika kita di bulan Dzulhijjah. Supaya ini juga menjadi sebuah kebaikan. Kemudian ada takbir muqayyad nanti pada tanggal 10. Pada tanggal 10, 11, 12, 13 kita kemudian bertakbir. Dan takbirnya bersama-sama dengan jamaah.